Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Global. Baik. Sekarang silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang tentunya dipandu oleh ketua kelas. Silakan. Tangan di atas meja. Jabrak, mabrak. Berdoa mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kalian doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, yang tidak hadir hari ini siapa? 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 Derby. Ya, kemana dia? Sakit. Ada yang tahu? Derby kemana? Tidur muncul. Oke, baik. Jadi yang tidak hadir hari ini satu orang, yaitu Derby. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu lagu kebangsaan, yang tentunya lagu yang judulnya Maju Tak Gentar. Baik, silahkan berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Yeah.
Baik, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, silakan duduk semuanya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau ngajukan pertanyaan, ya. Pertanyaannya mudah, kan? Ya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak mau tanya, boleh? Nah, sebelum masuk kelas tadi, kalian melakukan kegiatan apa saja? Sebelum masuk kelas, kegiatan apa saja yang kalian lakukan? Baris berbaris. Baris berbaris. Memungut sampah, jajan, baris baris. Baik. Nah, selanjutnya, ya. Tadi kalian sudah menyebutkan baris berbaris. Jadi apa tujuannya? Kegiatan berbaris di depan kelas dan berdoa sebelum belajar. Ayo, siapa yang tahu apa tujuannya? Tujuan kalian berbaris di depan kelas dan berdoa sebelum belajar. Ayo. Menimbulkan sifat toleransi. Nah, selanjutnya? Melatih disiplin. Selanjutnya? Ayo. Yang jelas, memiliki sikap disiplin, di mana sikap disiplin ini melatih kesadaran diri kalian untuk mengontrol emosi dan mengikuti perintah. Yang jelas, berbaris, mengikuti perintah, supaya kita untuk disiplin. Nah, kalau berdoa, apa tujuannya? Berdoa sebelum belajar. Apa tujuannya? Tujuan berdoa sebelum belajar. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, apa? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan pemantik untuk kita melakukan pembelajaran. Baik, sebutkan. Nah, ini kegiatan pemantik. Sebutkan kegiatan yang sering kalian lakukan, ya, untuk membantu orang tua kalian di rumah. Ayo, kegiatan apa aja? Menyapu apa? Menyapu rumah, menyapu kamarnya, menyapu halaman rumah. Selanjutnya apa? Mencuci piring, kegiatan membantu orang tua. Selanjutnya? Mencuci baju. Ya, kalian sudah kelas 5, seharusnya sudah bisa mencuci baju sendiri. Apalagi? Ngepel, membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, membersihkan sisa halaman rumah, membersihkan sampah, ya. Nah, kalau kegiatan membantu orang tua di rumah, ya. Nah, mana kegiatan yang sama yang kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tua saat di sekolah? Apa? Kegiatan membantu orang tua yang sering kalian lakukan saat di sekolah itu, ini, ya. Kegiatan apa?
Tiket, ya, tiket yang jelas membersihkan kelas. Selanjutnya membersihkan sampah di halaman sekolah. Nah, ya, kegiatan yang sama. Nah, ya. Nah, kegiatan membantu, ya, di mana kegiatan membantu itu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai anak, ya, sebagai anak di rumah, sebagai mahasiswa di ya, baik. Ada motivasi, ya. Nah, sedikit motivasi dari Bapak, ya, perhatikan lah, ya. Sedikit motivasi untuk hari ini, yaitu apapun yang kalian lakukan, apapun yang dilakukan oleh seseorang, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya, bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ya, apapun yang kalian lakukan, ya, hendaknya bermanfaat bagi diri sendiri. Selanjutnya, bermanfaat bagi keluarganya, bangsanya, dan bermanfaat bagi di dunia pada umum. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian menganalisis bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukan sebagai anggota keluarga dan warga. Nah, kalian menganalisis bentuk-bentuk sederhana norma, ya, norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ya, apa saja norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukan kalian sebagai anggota keluarga, warga, dan warga sekolah. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian akan menyajikan hasil analisis yang sudah kalian analisis, bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukan kalian sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nanti kalian secara kelompok akan menyajikan hasil analisis kalian, ya, secara sederhana tentang norma, aturan, hak, dan kewajiban kalian dalam sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Baik, kita ice breaking lagi, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Baik, kita mulai. Ya, kita mulai dengan mengamati video, ya, mengamati video, ya, hak dan kewajiban, ya. Tolong perhatikan, ya, video yang akan Bapak tampilkan. Ya, catat apa-apa yang penting dari video tersebut. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil?
saya prihatin itu maafkan saya. Nah, jadi panggil Kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikanmu agar lebih konsentrasi belajar. Konsekuensinya, HP kamu bapak sita sampai pulang sekolah ya. Nah, itu melanggar aturan. Ya, siswa tersebut melanggar aturan. Hai teman-teman, namaku Firani Cynthia Kanuki dari kelompok belajar Minamhatani Kali Idang. Situasi ketiga ini tengah terjadi di sekolah. Baik, amati. Apa kalian pernah mengalami ini adalah sebuah anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Apa sih kewajiban anak? Nah, kewajiban. Ayo, perhatikan. Memainkan HP-nya di kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Padahal mendengarkan penjelasan guru adalah kewajiban siswa di sekolah. Selain kewajiban, ada juga yang namanya hak. Tanpa kita sadari, kita sudah menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Baik, catat. Hak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika orang tua menyekolahkan kita atau saat kita diperbolehkan bermain. Sedangkan contoh kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergi ke sekolah dan membantu orang tua. Pasti kalian berpikir, loh, bukannya itu hal yang wajar? Kalau begitu, apa sebenarnya hak dan kewajiban? Singkatnya, hak adalah apa yang harus kita dapatkan. Hak adalah Kewajiban apa yang seharusnya kita dapatkan. Itu adalah hak. Jika kita adalah seorang karyawan, maka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan benar. Setelah melakukan kewajiban, kita akan menerima gaji yang sesuai. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang ya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati hak orang lain juga. Contohnya, kita berhak beribadah sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati orang lain yang ingin beribadah sesuai agamanya. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Nah, Hak dan kewajiban Nyatet. Hak dan kewajiban harus seimbang. menimbulkan masalah. Misalnya, belajar tawuran. Ini contoh anak-anak yang tidak melaksanakan kewajiban belajar dan anggota masyarakat. Akibat tawuran, banyak korban luka dan harga benda rusak. Jika para pelajar ini melakukan kewajiban dengan baik, maka kekacauan ini pasti terjadi. Jadi, hak dan kewajiban adalah aturan yang ada supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, sekarang aku mau nanya nih, mana yang lebih dulu, hak atau kewajiban? Apakah hak, kewajiban, atau tergantung situasi? Yang jawab hak mungkin berpikir yang paling penting aku dibayar dulu dong. Kalau aku sudah dapat hak, baru bisa melaksanakan kewajiban. Yang jawab kewajiban mungkin mikir, ya kita harus bekerja dulu melaksanakan kewajiban baru layak menerima hak. Yang jawab tergantung situasi, mungkin mikir bisa jadi hak dulu atau kewajiban dulu. Jadi yang mana yang benar ya? Nah, kalau menurutku sih sepantasnya kita melaksanakan kewajiban dulu baru menurut hak. Nah, kewajiban dulu baru hak. Tambahan, kalau membantu ibu membuat kue untuk dijual, seharusnya kita uang saku Mana dulu? membantu ibu dulu. Kalau aku sih kalau sudah melaksanakan semua kewajibanku, baru minta hak uang saku yang dijanjikan. Jadi
anak yang bertanggung jawab, lebih penting bagiku untuk memenuhi kewajiban dulu, baru meminta hak. Nah, Sekarang apa aja ya hak dan kewajiban kita? Kebanyakan kejadian kita kan adanya di rumah dan di sekolah. nah, Jadi kita bahas yuk hak dan kewajiban di kedua tempat ini. ayo perhatikan. Di rumah kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari keluarga, bermain bersama teman-teman, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Kalau ada anak yang harus ke sekolah dan bekerja mencari nafkah, berarti haknya untuk mendapatkan pendidikan sudah dilanggar. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan yaitu membantu, menghormati, dan menyayangi orang tua. Kalian kewajiban kalian di rumah. Dan belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah menerima hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah, maka kita wajib belajar dengan baik. Adapun hak yang kita dapatkan di sekolah, Nah, hak di sekolah. yang berhubungan dari sekolah, perlakuan adil, partisipasi kegiatan ekstrakurikuler, serta kebebasan bertanya. Jadi, kita berhak untuk belajar dengan tenang dan nyaman di sekolah. Sedangkan Baik, perhatikan kewajiban kalian di sekolah. Ayo. sekolah, mengikuti pelajaran, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru dengan baik, serta menghormati dan menghargai teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, aku sudah jelaskan apa saja hak dan kewajiban anak. Setelah tahu, gimana nih kira-kira yang bisa jadi juga? Ada 3 hal nih. Pertama, ketahui hakmu. Misalnya, kalau kamu mau memakai suatu pelajaran, kamu punya hak untuk bertanya ke guru dan bisa diajari hingga mengerti. Sekolah dan guru berkewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan pada murid-muridnya. Kedua, ketahui kewajibanmu. Kamu Baik. adalah anak Perhatikan. kamu Ketahui hak kalian, ketahui kewajiban kalian. dan warga negara Indonesia. Kita bisa jadi pribadi yang bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dalam semua peran di masyarakat. Ketiga, imbangi hak dan kewajibanmu. Biasakan berpikir, kalau saya lakukan hal ini, apakah akan melakukan hak orang lain? Misalnya, apakah saya boleh menggosip berita buruk tentang teman? Sebaiknya jangan ya. Baik, perhatikan. Tidak lakukan dengan Baik. adil. Kalau tidak diketahui Perhatikan, ayo perhatikan videonya. apalagi kalau berita buruk, jangan disebar-sebarin. Terakhir nih, Nah, yang terakhir. setuju nggak kalau kewajiban dan hak harus seimbang? Nah, setuju? Setuju. Poinnya ya, semoga informasi ini bisa menambah wawasan dengan kecil. Kecil kita, belajar ilmu, mari kita. Baik, selanjutnya tentang pengertian jenis dan fungsi norma. Jadi tolong dengarkan dan perhatikan video pembelajaran ini. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, Nah, apa itu norma? Apa itu norma? Nah, Nah, Ayo. kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak baik, tertulis, tulis. perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Nah, perhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan Ayo catat. yang mengikat warga kelompok Perhatikan. masyarakat.
Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. Ayo perhatikan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan. Kalau sian hukum, sian norma, dunia akan kacau. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Perhatikan. Masyarakat ada sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang video pembelajaran yang baru saja kalian tonton, yang kalian simak? Ada yang ingin ditanyakan tentang video yang sudah kita tampilkan tadi terkait bentuk norma, hak dan kewajiban? Ya, kewajiban yang tentunya norma, hak dan kewajiban yang tentunya di saat kalian di rumah dan di mana? Di sekolah. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya, baik, perhatikan contoh-contoh gambar, contoh-contoh tentang norma. Ya, contoh norma agama, perhatikan. Ya, rajin melakukan ibadah dan membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan yang dianut. Tidak mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Jangan suka berdusta atau berbohong orang lain. Tidak melakukan perjudian dan minum-minuman keras. Dan tidak memfitnah orang lain. Ya, tolong dengarkan. Ya, tolong kerjasamanya. Nah, itu contoh norma agama. Ya, norma kesusilaan. Contohnya menerapkan sikap saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, menghormati ruang yang dimiliki orang lain, berani meminta maaf setelah berbuat kesalahan, menolong orang lain yang membutuhkan,
mengembalikan uang pinjaman tepat waktu bagi yang suka minjam duit, bersikap jujur dalam perkataan ataupun perbuatan, tidak mencontek saat ujian, itu merupakan contoh norma kesusilaan, tidak mencuri hak orang lain, mengatakan kalimat-kalimat baik yang tidak menyinggung orang lain, tidak membeda-bedakan perlakuan pada orang lain baik karena melihat keturunan ataupun kedudukannya, berbuat adil, jujur, dan benar. Sedangkan norma kesopanan contohnya ya menghormati orang yang usianya lebih tua, menerima pemberian orang lain menggunakan tangan kanan, selanjutnya tidak mengucapkan kata-kata umpatan atau kata-kata yang kasar, tidak meremehkan orang lain, tidak meludah di tempat umum atau di tempat sembarangan, ya, tidak memotong pembicaraan orang lain, menggunakan pakaian yang sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan untuk norma hukum contohnya ya, tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, membayar pajak. Siswa wajib datang dan hadir paling lambat 15 sebelum bel masuk kelas baru. Nah, itu merupakan norma hukum di sekolah. Selanjutnya, siswa wajib memakai seragam beserta atribut dan dengan rapi dan lengkap. Untuk siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Nah, itu merupakan contoh norma hukum. Nah, ada yang ingin bertanya tentang materi yang baru saja kita laksanakan? Ada yang ingin bertanya tentang video pembelajaran, tentang gambar-gambar norma, hak dan kewajiban? Baik? Sudah jelas? Sudah paham? Nah, kalau sudah, kita lanjut. Ya, kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, ya, kelompok secara heterogen, secara acak, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang, ya. Baik. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok? Ada yang ingin bertanya tentang video pembelajaran dan gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi? Baik, sudah paham semuanya? Sudah jelas? Paham? Baik, sekarang bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 saja. Baik, silakan bagi kelompoknya. Ayo, seperti biasa, bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya. Ayo, ya. Satukan mejanya. Satukan. Ayo, satukan mejanya. Baik. Empat.
kau sikit. Fokus ya. Panggil 4 atas 5 dulu. Panggil 4 dulu. Panggil 4 dulu. Belum. Nah, lagi 4, 4, 5, 5. Dah. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Dah. Dah, betul. Lanjut. Dah. Lanjut lah. Dah. Baik. Lanjut. Ya, lagi kelompoknya. Lanjut. Nah. Ya, sini. Siap. Ini dapat minum. Dah. Ayo. Jadi kelompok. Ayo ikut. Dah. Kalau lima datangnya. Ya. Dah. Nah, stop. Dah. Saya jalan. Dah. Sudah semua. Baik, Bapak jelaskan sekali lagi, kalian akan berdiskusi dan menyajikan bentuk-bentuk norma hak dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Nah, baik, Bapak bagikan LKPD-nya dulu. Baik, Bapak bagikan LKPD. Baik, silakan. Belum. Nah, selanjutnya ya itu bawa gini. Kelas. Tuh. Tinggal isi sih. Sudah dapat semuanya. Baik, dengarkan petunjuk Bapak. Dengarkan petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didik, khususnya LKPD kelompok. Tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Tulis. Selanjutnya tulis kelas, hari dan tanggal. Nah, perhatikan tujuan pembelajarannya. Kalian setelah berdiskusi ini nanti menyajikan bentuk-bentuk sederhana norma hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Nah, selanjutnya dengarkan Bapak. Ayo dengarkan. Halo, dengarkan. Dalam LKPD, perhatikan perintah soalnya. Ayo berdiskusi. Coba perhatikan LKPD-nya. Ayo berdiskusi. Nah, sebutkan masing-masing 2 aktivitas atau 2 kegiatan sesuai dengan norma di lingkungan sekolah dan rumah
pada tabel yang sudah disediakan. Norma agama apa saja aktivitasnya? Tinggal kalian pilih ya. Norma kesusilaan apa saja aktivitasnya? Norma kesopanan apa saja aktivitasnya baik di rumah dan di sekolah? Satu di rumah dan satu di sekolah. Norma kesopanan. Ya, perhatikan, dengarkan. Kalian pilih, cari satu yang aktivitas di rumah dan satu lagi di sekolah. Begitu juga dengan norma hukum. Satu di rumah dan satu di sekolah. Nah, sudah paham? Jelas? Satu di rumah, satu di sekolah. Setiap norma itu satu di sekolah dan satu di rumah. Ya, silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan, ya, masing-masing ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, silakan berdiskusi. Apa? Nah, itu jawabannya. Tinggal kalian masukkan di situ. Ya, masukkan di situ. Tinggal pilih mana agama, mana kesopanan. Ya. Ya, mana kesopanan, norma agama mana. Ya. Ya. Tinggal kalian pilih. Nih. Ya, tinggal kalian pilih. Ya. Sesuai dengan aktivitasnya, mana norma agama di sekolah, mana di rumah. Ya, aktivitas di rumah, aktivitas di sekolah sesuai dengan ini. Ya. Nah, nih. Ini ya aktivitas agama di rumah mana, di sekolah mana. Ini cari kesopanan, kesusilaan mana, di sekolah mana, di rumah mana. Itu jawabannya. Tulis ya. Tinggal kalian pilih mana norma agama di rumah, mana norma agama di sekolah. Begitu juga dengan kesusilaan, mana norma agama, mana norma kesusilaan di rumah, mana norma kesusilaan di sekolah. Tinggal perhatikan. Nah, selanjutnya mana? Ya, mana jawabannya tadi mana? Gimana jawabannya? Baik, perhatikan. Nah, mana? Yang di sekolah norma agama, di rumah mana? Di sekolah mana? Juga norma kesusilaan di sekolah mana? Di rumah mana? Tinggal tulis step. Baik, bentar. Udah jelas ya belum Pak? Jelas? Mana di rumah, mana di sekolah. Masukkan ke si aktivitasnya. Ya. Udah. Terserahlah di rumah dulu atau di sekolah. Ya. Sesuai dengan di sekolah ya. Normal. Iya, enggak apa-apa. Nah, jawabannya tadi mana kesusilaan, mana kesopanan, mana norma hukum. Itu masing-masing ada di rumah, ada di sekolah. Ya, tinggal masukkan ya.
Ayo, ada yang kurang paham tentang soal, tentang tugas? Tinggal pilih, ayo tinggal pilih. Hah? Iya lah. Isi dua misalkan kan? Muat lah, penting dan muat. Tingkat di atas sedikit lah, di atas sedikit tingkat 2. Kurang bersambung kah? Bersambung kah? Tingkatnya kan? Mana? Dan dan kepercayaan. Naikkan ke atas sedikit. Ayo cari. Mana jauh mau? Hah? Oke. Ya. Ingat, setiap norma saling berkaitan. Norma, hak, dan kewajiban serta aturan itu saling berkaitan. Semua mau keliling lihat mau kelilingnya ke kelompok. Nggak makan. Aku baca. Lalu menggunakan seperti itu. Baik, sudah selesai. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang norma, bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ayo tinggal pilih salin. Ya, baik, tunggu sebentar. Ya.
Kelamaan nulis milih. Tinggal milih nanya. Oke. Tinggal milih dikit nang dikit. Tinggal milih. Lain lah di rumah segi, sekolah segi, tiap-tiap norma. Ya, tiap-tiap norma aktivitas di sekolah satu, di rumah satu. Kelompok 3 dan kelompok 4. Hah? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 2 dan kelompok 5 sudah selesai. Kelompok 7 sudah selesai. Kelompok 7. Sudah? Baik. Udah. Net. Udah. Sudah. Baik. Sekarang kalian sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya kalian setiap kelompok menyajikan hasil karya kalian, hasil diskusi kalian di depan ke. Baik, kelompok yang pertama ingin maju siapa? Kelompok 5. Silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain simak. Halo. Yang lain, kelompok lain mohon untuk menyimak kelompok 5. Yuk, kelompok 5 yuk silakan dengan suara yang lantang. Norma agama di rumah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. 2. Menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Norma kesusilaan. 1. Menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Selalu mengedepankan sikap jujur. Norma kesopanan. 1. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. 2. Menyapa guru pada saat bertemu. Norma hukum. 1. Menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. 2. Selalu mematuhi peraturan di sekolah. Baik. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jawabannya sudah tepat. Ya, tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum yang di rumah dan di sekolah. Baik, silakan duduk tempatnya. Ayo. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Beri semangat untuk kelompok 2. Baik, kalian. Yang lain tolong simak. Sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Norma kesusilaan. 1. Selalu mengedepankan sikap jujur. Selalu mematuhi
mematuhi peraturan di sekolah. Norma kesopanan. Yang lain, perhatikan. 1. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. 2. Menyapa guru pada saat bertemu. Norma hukum. Menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Menjual barang di jalan raya melalui zebra cross. Nah, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya sudah tepat. Bagus. Ya. Nah, selanjutnya kelompok 7. Dengarin. Norma agama itu memang beribadah sesuai dengan Baik, lain dengarkan, perhatikan. Lanjut. 2. Saling bertoleransi. Norma kesusilaan. Menyeberang di jalan raya zebra cross. 2. Menjenguk teman yang sedang sakit. Kesopanan. Mengucapkan kata permisi ketika lewat orang. Menyapa guru pada saat bertemu. Norma hukum selalu menjaga sikap jujur, selalu Bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 7. Baik. Nah, norma agama beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, benar. Selanjutnya ayo kelompok 6. Nyari po. Norma agama. 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. 2. Menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Norma kesusilaan. 1. Menjenguk teman yang sedang sakit. Betul. Norma kesopanan. 1. Selalu mengedepankan sikap jujur. 2. Menyapa guru pada saat bertemu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok IPO kelompok 6. Tepuk tangan, ayo. Bagus, pekerjaannya sudah bagus. Kelompok 4. Lanjut. Ayo. Ya, tepuk tangan. Baik, tepuk semangat. Silakan. Baik, tepuk tangan. Benar. Kelompok 3. Kelompok 1. Ayo, dah. Ayo. Dah, hati-hati dah. Nah, ayo. Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Ayo dengarkan. Simak hasil diskusi untuk kelompok 1. ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Selalu menunjukkan sikap jujur, norma kesusilaan, menjaga yang sedang sakit, menyenangkan kesopanan
tanpa kondisi terutama di orang lain. Baik. Selalu mematuhi peraturan di sekolah. Norma hukum 1. Menyeberangi jalan raya melalui 2. Menunjukkan sikap menghormati perbedaan Agama. Baik. Nah, baik. Belum. Tunggu bentar. Bahwa norma hukum di sekolah aktivitasnya apa? Selalu mematuhi peraturan di sekolah. Selanjutnya, ya, pada saat kita menyeberang jalan raya, ya, saat mau menyeberang zebra cross kita harus hati-hati, ya, menyeberang jalan raya melalui zebra cross. Nah, baik, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ayo, selanjutnya tepuk tangan untuk Nugi. Tepuk tangan, ayo. Ayo Nugi. Ya, silakan. Yang lain dengarkan suara emas Nugi. Ayo. agama melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Kedua, selalu mengatakan sikap jujur. Nomor kesusilaan 1. Selalu mengenakan sikap jujur. 2. Menjenguk teman yang sedang sakit. Ketika melewati norma hukum 1. Menyenangi menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Ya. Menjenguk teman yang sakit. Ya, itu kurang tepat. Yang tepat adalah apa? Mematuhi peraturan sekolah. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik. Nah, ayo dengarkan. Ya. Kita bahas tentang hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Nah, dengarkan. Tolong. Halo. Baik, dengarkan bahwa ya, bentuk aktivitas kalian di rumah dan di sekolah tidak terlepas dari norma, hak, dan kewajiban. Yang pertama, norma agama saat kalian di rumah. Halo? Norma agama saat kalian di rumah apa? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, di sekolah. Kalau di sekolah kan banyak tuh kawan yang agamanya berbeda. Jelas kita menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing. Halo, dengarkan lagi. Selanjutnya, norma kesusilaan saat di rumah. Halo. Ayo, norma kesusilaan di rumah. Ayo. Ya. Apa? Norma kesusilaan. Nah,
menjenguk teman yang sedang sakit. Selanjutnya, selalu mengedepankan sikap jujur. Nah, untuk kesopanan apa? Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. Menyapa guru saat ketemu. Itu adalah norma Selanjutnya, norma hukum. Nah, ayo norma hukum, mematuhi apa? Selalu mematuhi peraturan di sekolah. Selanjutnya, menyeberang di jalan raya melalui zebra cross, ya. Baik. Sampai di sini ada yang paham, yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, ya, masing-masing dari kalian akan mengerjakan soal, ya, kerjakan di rumah. Baik. Baik kalian, Bapak minta untuk mengerjakan soal. Nah, tolong bagikan 1, 2, 3, 5. Bapak minta kalian mengerjakan soal. Tolong dijawab. Sedikit seorang. Baik, bagikan. Ya, bagikan. Kawan. Bagikan. Ayo kalian kerjakan soal. Ayo kerjakan. Pas. Sisa, ada yang sisa? Masing-masing satu. Ada yang kurang? Ada yang belum dapat? Sudah? Baik, silakan dikerjakan. Sebutkan 3 contoh aturan yang ada di sekolah yang harus kalian laksanakan sebagai peserta didik. Sebutkan 3 contoh aturan yang ada di rumah yang harus kalian laksanakan sebagai anggota keluarga. Sebutkan masing-masing 3 contoh. Ya, tulis nama lengkap. Silakan kerjakan. Tulis langsung. Ya, sesuai dengan soalnya. Sesuai dengan soal. Nomor 1, 3 contoh. Nomor 2, 3 contoh. Nomor 3, 6 contoh. Nomor 4, 6 contoh. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan.
Dah, ayo kumpulkan. Sudah selesai, kumpulkan. Kumpulkan. Kumpulkan, sudah selesai. Silakan kumpulkan. Ayo, dah kata. Kumpulkan aja. Kumpulkan. Anggap dia udah laka. Anggap dia udah laka. Ayo, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan, sudah selesai. Baik, 5 soal. Baik, ayo kumpulkan. Kumpulkan di depan, sudah selesai. Nah, bawa sigit ke ya Allah, bawa sigit. Ayo, ayo kumpulkan. Ayo ambil. Ayo, sudah selesai. Nah, ayo sudah selesai. Baik. Kumpulkan aja, kata. Selesai, baik. Baru sedikit. Pergi, dah. Ayo kumpulkan. Sudah selesai. Ayo. Kakak. Lihat HP. Waktunya dah habis. Waktu dah habis. Ayo, dah habis. Habis waktu ini. Ya, kumpulkan. Dah. Lanjutkan. Kemudian. Baik, ice breaking bentar. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 5. Baik. Tepuk 3, tepuk 5, tepuk 2. Bagus, baik. Nah, ya. Jadi kegiatan kita hari ini ya Bapak simpulkan. Halo. Ya. Jadi Bapak simpulkan, kita simpulkan tentang norma ya. Ya. Norma hak dan ya. Norma hak dan kewajiban. Ya, ketiganya saling berkaitan. Norma hak dan kewajiban ketiganya saling berkaitan. Norma agama. Ayo, apa yang tahu norma agama? Norma. Halo, dengarkan. Halo. Tolong. Norma agama adalah apa? Norma. Halo, ada berapa macam norma? 4. Apa? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Baik. Norma. Kalau aturan. Aturan, apa itu aturan? Adalah cara atau ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya dituruti. Nah, di mana dalam aturan ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, baik. Coba Ipo, ya, Bapak tanya dulu, ya. Norma agama yang kamu lakukan di rumah.
Ayo. Hah? Sholat. Baik. Baik. Nah, siapa yang mau jawab norma kesopanan yang kalian lakukan di rumah? Norma kesopanan. Baik, mengucapkan salam ataupun mencium tangan orang tua saat mau berangkat sekolah. Ya. Baik. Kalau norma hukum di sekolah, ada yang bisa jawab? Norma hukum. Norma hukum di sekolah. Baik, apa? Halo, norma hukum di sekolah. Contoh norma hukum di sekolah. Memakai pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran, Bapak ingin bertanya, kita merefleksi pelajaran yang sudah kita laksanakan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Adakah yang menarik? Apakah menarik? Apakah menarik? Menarik, baik. Apakah kalian memahami tentang materi norma, hak dan kewajiban? Apakah kalian memahami? Memahami. Bagaimana menurut kalian yang paling sulit dari pelajaran ini? Pelajaran yang paling sulit dari pelajaran itu? Dari pelajaran ini apa? Tentang kesusilaan. Baik. Nah, bagaimana cara kalian untuk mempelajari, untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi ini? Ayo, apa? Halo, apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Apa? Apa? Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa? Sesuai yang diperintah. Yang kedua, mendahului apa kalau? Mendahului kewajiban baru. Baik. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya, Jadi untuk materi selanjutnya kita akan berdiskusi lagi tentang bentuk-bentuk norma. Nah, jadi sebelum Bapak akhiri pelajaran itu, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, yang diwakili oleh ketua kelas, pelajaran kita sudah berakhir hari ini. Silakan dibaca doa. Tangan di atas meja. Siap, gerak.